Ibrahim tiba di Jawa sekitar tahun 1371 Masehi di Pelabuhan Gresik, tepatnya di Desa Sembalo, Leran, Manyar, Gresik. Beliau kerap disebut sebagai kakek bantal karena setiap mengajar, beliau selalu meletakkan Al-Quran di atas bantal sebagai penopangnya. Tempat beliau berdakwah di sekitar Gresik, dan setelah wafat dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Karena itulah beliau dikenal dengan Sunan Gresik. Syekh Maulana Ishaq terlahir dengan nama Ishaq Makdum. Kemudian beliau belajar kepada para ulama Pasai hingga bergelar Maulana Ishaq. Tahun 1442 Masehi beliau turut membantu dakwah Sunan Ampel di Jawa, dari Ampel hingga Belambangan. Di Belambangan beliau menikah dengan putri penguasa Belambangan, yaitu Dewi Sekardadu, dan berputra Raden Paku. Kemudian beliau kembali ke Pasai dan mendirikan pesantren sehingga beliau diberi Syekh Awalul Islam. Syekh Ali Rahmatullah terlahir dengan nama Ali Rahmatullah. Setelah melakukan dakwah di tanah Jawa, banyak hal sederhana yang dilakukan agar Islam mudah dipahami dan diterima. Contohnya, beliau mengganti kata sholat dengan kata sembahyang, musola dengan kata langgar, kata yang mudah diterima. Masyarakat yang saat itu memiliki keyakinan lain. Saat berdakwah di Jawa inilah beliau lebih dikenal dengan Raden Rahmat, hingga beliau berhasil mendirikan pesantren di Ampel Denta dan berkembang pesat sehingga beliau dikenal sebagai Sunan Ampel. Syekh Ali Murtado terlahir dengan nama Ali Murtado. Saat mulai berdakwah di Madura, beliau dikenal dengan Sunan Lembayung. Saat berdakwah di Nusa Tenggara hingga Bima, beliau dikenal dengan Raja Pandita Bima dan juga Sunan Gisik. Setelah Sunan Gresik wafat, beliau diminta kembali ke Gresik menggantikan Sunan Gresik. Di sini beliau dikenal dengan Raden Santri dan Raja Pandita Wunut. Beliau juga mendapatkan gelar dari Kerajaan Majapahit, yaitu Raja Pandita. Syekh Usman Haji merupakan putra dari Syekh Ali Murtado. Selain menguasai ilmu agama, beliau juga ahli dalam strategi perang. Karena itu beliau sempat diminta melatih prajurit Majapahit oleh Sunan Ampel, hingga beliau dikenal dengan Pangeran Gudung atau Sunan Gudung. Setelah pecah perselisihan antara Giridawardana dan Bray Kertabumi, ayah Raden Patah, Sunan Gudung berada di pihak Raden Patah hingga beliau wafat saat pecah pertempuran di Wirasaba Mojo Agung. Kemudian jenazah beliau dimakamkan di Demak. Syekh Makdum Ibrahim terlahir dengan nama Raden Makdum Ibrahim. Beliau juga dikenal dengan Sunan Wadat Anyagrawati, namun beliau paling dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Ada beberapa pendapat tentang arti kata Bonang. Yang pertama, dikaitkan nama sebuah desa tempat beliau berdakwah, yaitu Desa Bonang. Kemudian dikaitkan dengan salah satu metode dakwah beliau yang menyertakan gamelan atau bonang. Kata bonang berasal dari kata bun yang berarti babon atau induk, nang yang berarti menang. Kata bonang dapat diartikan dengan induk kemenangan. Syekh Said terlahir dengan nama Raden Said. Beliau merupakan putra Adipati Tuban. Beranjak dewasa, beliau dikenal sebagai Prandaloka Jaya, perampok yang budiman, merampok para pejabat untuk membantu kesulitan rakyat. Setelah bertemu dan belajar agama lebih dalam kepada Sunan Bonang, beliau diminta membantu dakwah Sunan Gunung Jati di Cirebon, tepatnya di Desa Kalijaga, Harjamukti, Cirebon. Saat berdakwah di sanalah beliau dikenal sebagai Sunan Kalijaga atau Susunan Kalijaga. Beliau wafat di Cirebon dan dimakamkan di Kadilau, Demak.
Syekh Syarif Hidayatullah tiba di Jawa sekitar tahun 1475 Masehi, kemudian bertemu Sunan Ampel dan diangkat menjadi anggota Wali Songo yang bertugas berdakwah di Jawa bagian barat. Setelah tiba di Cirebon, ia disambut sang uwa yaitu Pangeran Walangsungsang. Kemudian beliau diberikan gelar Syekh Maulana Jati. Pada tahun 1479 beliau mendapat undangan dari Raden Patah dan dianugerahi gelar Panatagama Rasul ing Pasundan. Pada tahun 1482 Cirebon mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai kesultanan dan lepas dari Sunda Pakuan Pajajaran. Beliau mengangkat diri dengan gelar Susuhunan Jati Purbawisesa. Setelah beliau wafat, kemudian dimakamkan di pemakaman Bukit Gunung Jati, sehingga beliau dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Syekh Siti Jenar terlahir dengan nama Hasan Ali Al-Husaini. Setelah kedua orang tuanya wafat, beliau diasuh oleh Ki Danusela dan diberikan nama San Ali. Kemudian beliau menimba ilmu di Giri Ampara Jati kepada Syekh Datuk Kahfi. Kemudian melanjutkan belajar ilmu di Palembang dan Baghdad. Ketika beliau berdakwah di Malaka, beliau dikenal dengan Syekh Abdul Jalil. Saat berdakwah di Palembang dan Malaka, dikenal dengan Syekh Jabarata. Saat di Lemah Abang, beliau dikenal dengan Syekh Lemah Abang. Di daerah Jawa Tengah, beliau dikenal dengan Syekh Lemah Bang, Syekh Siti Prit, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Jepara. Syekh Ainul Yakin diasuh dan diangkat anak oleh Nyi Ageng Pinati dan diberi nama Joko Samudro. Beliau belajar di pesantren Ampel Denta atas saran dari Sunan Ampel. Nama Joko Samudro diubah menjadi Raden Paku. Setelah lama belajar, beliau disarankan belajar ke Pasai dengan Syekh Awalul Islam atau Maulana Ishaq yang sebenarnya merupakan ayah kandungnya. Sebelum kembali ke Jawa, beliau diberi nama Muhammad Ainul Yakin oleh sang ayah. Kemudian beliau mendirikan pesantren di Giri hingga menjadi sebuah kedatuan yang dikenal dengan Giri Kedaton. Beliau menjadi pemimpin pertama di sana dengan gelar Sunan Giri I. Syekh Kasim atau Syekh Salifuddin terlahir dengan nama Raden Kasim. Saat berada di Cirebon, beliau dikenal dengan Syekh Salifuddin. Saat berdakwah di Derajat dan berhasil memakmurkan rakyat dan menjadikan Derajat sebagai daerah otonom, beliau disebut sebagai Pangeran Kaderajat dan mendapat gelar penghargaan sebagai Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah karena keberhasilannya dalam memakmurkan masyarakat. Beliau wafat dan dimakamkan di Desa Derajat. Hingga kini beliau dikenal dengan Sunan Derajat. Syekh Jafar As-Shadiq selain sebagai seorang ulama, beliau juga seorang panglima perang di Kesultanan Demak. Setelah mundur dari urusan kenegaraan, beliau hijrah ke daerah Kejasan, Kudus, mendirikan pesantren dan Masjid Agung Kudus, hingga beliau wafat jadi imam sholat subuh di Masjid Agung Kudus dan dimakamkan di sekitar komplek masjid, sehingga beliau dikenal dengan Sunan Kudus. Syekh Umar Said merupakan putra Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq yang lahir di Prawoto. Karena itu beliau dikenal juga dengan Raden Prawoto, bukan Sultan Demak keempat. Gelar Sunan Muria sendiri diperkirakan karena setelah wafat beliau dimakamkan sekitar Gunung Muria, Jepara. Demikianlah kisah kali ini. Gambar dalam video sebagian merupakan ilustrasi, bukan tokoh sebenarnya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya.